Ya ini sebagai salah satu contoh ya, perusahaan-perusahaan besar pun di dunia ini kayak Apple, kemudian next Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, itu semua memulainya itu bahkan dari hanya garasi saja. Ini menandakan bahwa tidak harus menunggu kita semua perfect baru kita buka usaha, enggak. Ya, jadi ini, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, perusahaan-perusahaan besar di dunia sekalipun, bahkan seperti Alibaba dan seterusnya, itu memulai dari sesuatu hal yang sederhana. Karena kalau kita menunggu sempurna, kita justru kecenderungannya itu nggak akan pernah buka-buka. Jadi konsep aja misalnya, "Oh ini kayaknya ndak anu ini." Oh, ketika sudah dikonsep ada yang buka duluan, "Loh kok dia nyuri ide saya?" Terus dia ganti konsep lagi, terus ketika mau menyelesaikan ini ada aja kurang kurang kurang, akhirnya nggak buka-buka. Nah, jadi pertama yang harus kita pastikan adalah mindset-nya itu, bagaimana kita memulai dari sesuatu hal yang kita miliki dulu yang ada, apa kira-kira ya. Nah, dari sini kemudian ada 5 prinsip yang disampaikan oleh Profesor Sarade Saraswati, yang akan kita bedah satu-satu. Next next. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, "Mas, saya cocoknya usaha apa? Mas, bagaimana memulai usaha?" Itu semuanya akan kita bahas hari ini dan semoga kita juga bisa semi-semi praktek ya. Ada 5 prinsip yang nanti akan saya bahas. Yang pertama mulai dari bird in hand, ini semua kebanyakan istilah ya. Kemudian affordable loss principle, lemonade principle, crazy quilt, sama pilot in the plane. Nah, kita bedah satu-satu ya. Dari yang pertama dulu, ini yang menjadi basic, next. Nah, ketika kita mau memulai sesuatu, itu atau mau memulai usaha, itu mulailah dari prinsip yang pertama, yaitu bird in hand. Jadi bird in hand itu burung di tangan. Ini sebuah perumpamaan aja di Amerika, bahwa, mulailah dari sesuatu yang kita miliki. Ya, apa yang kita miliki? Nah, Mas, Mbak, itu sekarang bisa ngetik atau mungkin bisa oret-oret di kertas atau di handphonenya. Nah, sekarang kita semi praktek ya. Jadi bird in hand itu mengenali siapa diri kita. Jadi mulai, saya kasih waktu 1 menit aja, nggak usah lama-lama ya, karena kita kejar tayang ini. Nah, 1 menit saja deskripsikan apa yang Anda miliki ya. Mulai dari siapa kita, saya sekolah di mana, saya punya skill apa, hobi saya apa, passion saya apa, kemudian apalagi ya, saya punya kemampuan apa, saya punya keahlian apa. Jadi sekarang tulis ya, saya kasih waktu 1 menit. Kita semi-semi praktek, semoga dari 5 prinsip ini nanti akhirnya, oh ternyata usaha itu nggak gampang, nggak sulit-sulit banget kok, kan gitu ya. Ternyata memulai usaha itu nggak seperti yang saya bayangkan. Nah, jadi semakin kita mengenali siapa diri kita, itu semakin bagus ya, semakin baik. Apalagi kita bisa, apa namanya, mengenali siapa orang-orang terdekat, saya. Siapa bapak saya, siapa ibu saya, siapa adik saya, siapa kakak saya, siapa, bagaimana orang-orang di sekeliling kita itu, kita kembangkan lagi, apa potensi mereka, apa keahlian mereka, apa keunggulan mereka, dan seterusnya. Nah, saya kasih waktu 1 menit sampai 16:08 ya. Oke, kenali siapa kita, saya passion-nya di mana, kemudian saya skill-nya apa, saya, studinya apa misalnya. Oh, saya studinya S1 misalnya. Oh, saya, studinya perbengkelan misalnya, atau apa. Nah, itu kenali, siapa diri kita. Oke, clear ya? Sudah? Kalau sudah, next, Mas, Mbak, itu disimpan dulu, nanti akan kita lanjut di prinsip yang lain. Nah, dari bird in hand ini, ada satu poin yang Mas, Mbak harus, tuliskan ya. Karena di poin ini adalah poin penting untuk kita memulai atau membangun sebuah pondasi usaha, yaitu bagaimana kita menemukan sebuah passion. Next. Jadi Steve Jobs itu pernah menyampaikan bahwa the only way to do great works is to love what you do. If you haven't found it, keep looking, don't settle. Jadi satu-satunya jalan ketika kita mau melakukan sebuah pekerjaan hebat itu adalah dengan kita mencintai apa yang kita kerjakan ya.
Jadi menemukan passion itu salah satu bagian terpenting dalam, ketika kita mau masuk di dunia entrepreneur. Kenapa? Satu-satunya jalan tercepat menuju kesuksesan itu adalah dengan kita mencintai pekerjaan kita. Jadi, penting bagi kita untuk mencintai pekerjaan kita karena di dunia bisnis itu nanti jenengan, teman-teman harus membayangkan bahwa ini bukan happy-happy saja ya. Jadi jangan jangan dilihat orang yang sudah berhasil saja, tapi yang seperti gunung es tadi, itu kita nggak bisa cuman ngelihat dari apa yang tampak dari gunung es itu, bahwa sebenarnya di dalam gunung es itu yang lebih besar itu justru di bawah lautnya kan gitu. Jadi yang mungkin kita lihat itu, adalah sesuatu yang kelihatannya wow, tapi perjuangan mereka, bagaimana mereka bleeding-nya, kemudian bagaimana mereka menemukan masalah, tantangan, dan seterusnya, kemudian belajar dari masalah, itu kadang kita nggak ngelihat ya. Jadi kalau misalnya, sebuah perumpamaan, saya sering menyampaikan bahwa kita ini kalau di dunia bisnis itu seperti orang yang hendak mencari ikan di dalam lautan yang sangat luas sekali. Jadi lautan yang sangat luas bisa dibayangin ya, kadang bisa dapat ikan, kadang enggak, kadang dapat ikan besar, kadang ikannya kecil. Nah, jadi sesuatu hal yang sangat tidak pasti sekali ya. Makanya butuh sesuatu yang menguatkan kita, salah satunya adalah passion tadi. Kalau kita diguncang masalah kita aja sudah goyang gitu, "Waduh ini kayaknya nggak cocok ini saya usaha," ya kita nggak akan pernah berhasil. Karena sejatinya orang-orang yang berwirausaha itu dia harus sudah siap pasang badan bahwa saya akan ketemu dengan masalah, saya akan ketemu, sebuah ketidakpastian, tapi saya meyakini bahwa saya itu berada di dalam lautan yang luas, yang rezeki Allah itu sangat luas dan insya Allah saya akan mendapatkan rezeki yang besar atau yang banyak gitu. Jadi berbeda dengan mungkin karyawan ya, yang mendapatkan gaji bulanan, kalau di dalam dunia bisnis itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita itu, masuk ke dalam dunia yang semua serba nggak pasti, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Nah, next, cara tahunya kita passion, nggak passion, ya dilihat aja kalau misalnya dalam pekerjaan kita, kita memulai usaha itu banyak ngeluhnya, banyak nangisnya, banyak kecewanya dan seterusnya. Mungkin kita bukan passion di situ. Tapi beda dengan cerita next, ketika kita selalu mencintai hari-hari di mana kita ketemu pekerjaan kita. Jadi ketika ketemu masalah, ya sudah, bisnis itu ibarat kita itu kayak punya pasangan gitu ya. Kan kalau pasangan itu kan kita akad nikah gitu ya. Setelah itu di dalam rumah tangga itu ya pasti, menjadi sesuatu yang wajar kita misalnya cekcok atau mungkin, sedikit berantem sama istri dan seterusnya. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah, dan sama di bisnis juga gitu. Kita ketemu masalah itu sesuatu yang wajar. Misalnya nanti mulai dari masalah operasional lah, masalah marketing lah, masalah SDM lah, masalah investor lah, masalah pengembangan usaha dan seterusnya. Itu akan, memungkinkan sekali untuk kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi di dalam pernikahan misalnya, kan nggak mungkin kalau ketemu masalah, nggak cocok sama, istrinya, terus tahu-tahu langsung dicerai, kan nggak mungkin. Nah sama, bisnis juga gitu, jangan terus ngelihat bisnis yang, di seberang sana kelihatannya kok lebih bagus ya, misalnya lebih hijau ya gitu ya. Rumput tetangga itu memang lebih hijau, jadi jangan terus ada orang buka warkop, kayaknya kok rame ya, terus akhirnya ikut-ikutan buka warkop. Begitu buka warkop, loh kok omsetnya cuman, walaupun kelihatan rame tapi kok profitnya kecil ya, terus lihat bisnis yang sebelah sana, ini kelihatannya kok profitnya besar ya, pindah lagi sana. Kita ndak akan pernah berhasil ketika kita mindsetnya seperti itu. Jadi pindah 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 pindah, tapi dari situ kita nggak belajar ya. Misalnya kita hanya akan kembali ke titik nol lagi, ke titik nol lagi. Yang penting dalam sebuah, membangun, bisnis itu adalah bagaimana kita belajar ya dari satu step ke step berikutnya, ke anak tangga berikutnya, dan dari situlah kemudian pelan-pelan kita akan menemukan, jalan keluar. Jadi, fokus ya, fokus, konsisten, komitmen itu yang menjadi pondasi kita bisa berhasil. Next, ini salah satu contoh ya, kalau orang passion sama nggak passion itu beda jadi, hasilnya itu sangat beda sekali Mas, Mbak. Ini ada salah satu perusahaan di Singapura, next, next, next.
Nah, ini perusahaannya TWGT. Kalau kita lihat, Singapura itu nggak punya perkebunan teh, betul? Jadi bahkan bukan hanya perkebunan teh ya, apa namanya, pertanian, perkebunan itu di sana nggak ada ya. Tapi ternyata di Singapura itu ada orang yang punya passion luar biasa di bidang teh, sehingga dia menciptakan sebuah toko yang menjual teh yang ada di seluruh dunia, namanya TWGT. Kalau kita lihat di sini ya, sampai dia itu bisa jualan dengan harga yang cukup tinggi, 7.457.000 itu hanya dengan berapa gram itu, 100 gram saja, bisa dibayangkan ya. Kenapa ada orang yang seperti itu menciptakan sebuah brand yang sangat kuat, TWGT ini banyak dipakai, oleh hotel-hotel bintang 5 juga. Nah, kenapa mereka bisa, membuat hal yang seperti itu? Itu karena mereka mencintai pekerjaan mereka. Jadi, owner-nya ini itu karena saking sukanya sama teh, itu suka ya, nyoba-nyoba teh. Oh teh dari apa namanya, negara ini kayak gimana karakternya, ini kayak gimana, terus teh itu jenisnya apa saja dan seterusnya. Jadi dia memahami betul product knowledge kaitannya dengan teh. Makanya orang-orang yang kolektor teh itu pasti kalau misalnya pengen cari teh yang berkualitas, pasti dia ngerujuknya kepada TWGT. Padahal di Singapura itu nggak ada perkebunan teh, bisa dibayangkan ya. Luar biasanya ketika kita menguasai bisnis kita, kemudian mencintai pekerjaan kita, punya passion di sana, maka insya Allah kita akan unggul di sana, bahkan melebihi kompetitor-kompetitor kita yang lain. Kompetitor akan kalah, ketinggalan. Kenapa? Mereka mungkin beda dengan kita. Ya, mereka nggak mencintai pekerjaannya, nggak punya passion di sana, hanya cari duit aja. Nah, cari duit aja itu menjadi sebuah value yang dalam bisnis itu bisa menjadi bola bola salju apa ya, ya apa kayak menjadi apa pedang bermata dua gitu ya. Kita jangan sampai terjebak hanya cari duit aja. Temukan value-value yang lain. Kalau saya sampaikan tadi, keputusan perilaku kita itu ya salah satunya dipengaruhi oleh value ya. Nilai apa yang mau kita ambil, angkat gitu ya. Kalau saya pribadi dalam usaha ini, saya nggak melulu cari duit cari duit cari duit, enggak. Tapi bagaimana visi saya dari awal itu ketika saya masih mahasiswa semester 5 itu, saya pengen punya perusahaan, saya pengen punya banyak karyawan, dari situ saya bisa menghidupi, menafkahi mereka, dan menyambung hidup mereka. Itu pahalanya luar biasa, Mas, Mbak. Saya pernah dapat kajian itu ya, kalau pengusaha itu pahalanya itu sebagaimana pahala karyawannya plus satu, karena dia menghidupi, karyawannya dan keluarganya. Kalau karyawannya 100, pahalanya 100 plus satu, jadi 101. Kalau karyawannya 1000, 1000 plus satu, 1001, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau dipikir gitu ya, value kita memperbanyak karyawan, value kita bagaimana menyelesaikan, masalah hidup orang lain, menyambung hidup orang lain. Di situ berkahnya Masya Allah luar biasa. Jadi itulah yang menjadi spirit motivasi kita untuk tetap survival. Di tengah-tengah pandemi ya apa caranya ya, harus tetap survival kan gitu. Next, ini, agak cepat aja next next next. Nah, ini salah satu apa namanya, usaha saya dulu, Steamboat Yakiniku gitu ya. Jadi saya mengawalinya juga dari sebuah riset, saya ingin menyelami betul bagaimana bisnis saya. Jadi setahun itu saya riset ya, eee, karena saya waktu itu tahun 2014 punya konsep, gimana sih, bisnis Hanamasa itu saya downgrade sehingga banyak orang bisa menikmati makanan, steamboat sama yakiniku atau makanan premium Jepang itu kan ya sabu-sabu yakiniku itu kan di Jepang itu kan salah satu makanan yang premium ya. Di mana makanan yang premium ini bisa dinikmati banyak orang. Akhirnya dari situ saya riset 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 dengan sebuah konsep, main plate gitu ya. Dan dari situ saya juga, apa namanya, riset masalah daging ya, mulai dari sapinya itu, saya, apa namanya, observasi itu, sapi itu kira-kira yang paling bagus itu sapi yang model seperti apa. Ya jadi yang kalau diklasifikasikan itu sapi yang paling baik itu ya sapi Jepang atau Wagyu, makanya dagingnya itu mahal sekali. Nah, kalau orang udah paham betul daging kualitas bagus sama enggak itu kelihatan dari tampilannya aja ya. Jadi kalau lihat tampilannya itu kan di sini banyak kayak serat putih-putih itu ya, itu bukan lemak Mas, Mbak, itu namanya jaringan marble.
Jaringan marble itu fungsinya ketika dia dipanaskan itu dia akan meleleh gitu, gitu. Jadi makanya saya dari belajar hanya dengan mempelajari sapi aja saya akhirnya bisa ngerti ya, kenapa, cara orang di belahan negara itu cara masak sapi daging sapinya itu berbeda, kemudian masakannya akhirnya diolah yang berbeda, itu ternyata mulainya adalah dari bahan bakunya. Jadi kalau di Jepang itu yang namanya shabu-shabu, dicelup 2 kali terus dimakan. Kenapa? Dia punya jaringan marble yang bagus sekali. Jadi ketika dicelup itu langsung meleleh gitu, terus masuk di mulut pasti akan meleleh, gitu. Nah itu yang membuat, dagingnya itu, bagus gitu ya. Terus di bawahnya itu ada US, di bawah US itu ada New Zealand, Australia dan seterusnya, sampai Indonesia gitu ya. Makanya jangan sekali-sekali nanti kalau Idul Kurban ya, ini saya sampaikan, eee, waktu Idul Kurban pakai sapi lokal, itu jenengan masak sabu-sabu atau yakiniku. Itu nggak akan bisa dimakan ya, karena kalau di Indonesia itu bukan jaringan marble-nya yang banyak, tapi lemaknya yang banyak. Kalau lemak itu susah dimakan ya, alot gitu ya. Makanya, eee, kenapa di Indonesia itu akhirnya cara ngelola, dagingnya itu direndang, terus disop, terus pokoknya yang prosesnya itu agak lama, misalnya sampai 1 jam, 4 jam, ya karena itu tadi, dagingnya kecenderungannya memang harus diolah seperti itu. Next. Nah dari situ saya juga ngeriset ya, potongan-potongan daging itu ternyata punya, eee, karakter yang berbeda-beda dan harganya pun juga sangat terpaut jauh. Jadi saya waktu mau downgrade itu memang benar-benar saya riset, matang-matang ya. Kenapa? Karena ternyata, ada potongan-potongan daging itu di satu titik itu dia harganya mahal sekali, tapi di bagian yang lain itu dia harganya bisa jauh drastis. Makanya saya waktu itu riset ini yang, potongannya kira-kira harga murah tapi teksturnya mendekati yang mahal, kira-kira potongan yang mana. Akhirnya dari situ bisa menurunkan harga pokok produksi. Next, ini saya percepat aja, next next. Nah jadi ya, prinsipnya ya kalau misalnya saya ditanya saya cocok usahanya apa, saya bukan dukun ya. Jadi ya saya nggak ngerti, justru, Mas, Mbak, jenengan sendiri yang tahu kira-kira passion-nya jenengan itu apa gitu. Kalau misalnya, Mas, saya belum menemukan passion saya nih, next, ada cara-cara tekniknya atau tips-tipsnya. Yang pertama yang pertama next. Nah, ini kalau misalnya ke Gramedia coba cari lorong mana yang paling Anda senangi ya. Misalnya, "Oh, saya sukanya itu mesti ke lorong pertanian, Mas. Terus di sana saya pengen belajar tentang bagaimana dunia pertanian dan seterusnya." Bisa jadi nanti bisnis Anda kan nggak jauh-jauh dari sesuatu yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya ada yang suka di lorong kuliner, mungkin ya bisnisnya kuliner atau masak gitu ya. Ada yang sukanya di lorong misalnya, peternakan, ya mungkin ya nggak jauh-jauh dari bisnis peternakan. Nah, kalau di Gramedia Anda sudah, "Oh kira-kira saya sukanya mendalami di di bidang ini," ya sudah, Anda fokus di situ dan komitmen di situ. Next next. Nah, atau yang kedua, itu cari mana waktu yang paling Anda nantikan ya. Dari 24 jam itu kira-kira sukanya ngapain sih? Oh, sukanya misalnya, "Mas, saya sukanya tidur gimana?" Misalnya gitu ya. Ya kalau tidur bisa juga bisnis yang kaitannya dengan tidur apa dieksplor. Misalnya jualan bantal, jualan guling ya, atau bisnis hotel. Nah, luar biasa ya. Jadi dari passion-nya tidur aja bisa buat bisnis hotel. Nah, macam-macam. Jadi, yang paling terpenting adalah kita menemukan memang jati diri kita. Saya pengen mendalami ini dan ini saya pengen jadikan sebuah unit usaha atau bisnis gitu. Next. Next. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua, kalau yang tadi prinsip yang pertama namanya bird in hand, itu kenali dulu mendeskripsikan bagaimana kita, jati diri kita, kemudian kemampuan kita dan seterusnya. Karena itu yang akan menjadi pondasi yang pondasi yang kuat ya untuk bisa nantinya membuat bisnis kita besar. Yang kedua itu namanya affordable loss principle ya. Jadi prinsip yang kedua ini
affordable loss principle. Jadi bisnis itu bukan kalkulasi untung rugi, Mas, Mbak, ya. Jadi saya sampaikan lagi, bisnis itu bukan kalkulasi untung dan rugi. Salah kalau misalnya kita bisnis itu hanya kalkulasi untung dan rugi. Saya modal 100 juta dalam waktu 10 tahun menjadi 110 juta. Kira-kira untung apa rugi? Untung dong. 100 juta jadi 110 kan untung 10 juta. Tapi nunggunya 10 tahun. Resikonya ya, saya sampaikan, bisnis ketika kita sudah masuk modal, resikonya itu 100% modal bisa habis atau bisa hilang. Bisa dibayangin ya. Makanya yang benar bukan kalkulasi resiko, tapi bukan kalkulasi untung dan rugi, tapi yang benar ada calculate risk atau kalkulasi resiko. Jadi misalnya 100 juta, ini saya bisa dapat berapa dari ya, dikembangkan bisa jadi berapa dan seterusnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan. Makanya ada yang namanya ROI, return of investment. Kira-kira usaha ini uangnya balik modal berapa, terus dia bisa metik keuntungan di tahun keberapa, dan seberapa kuat bisnisnya itu nanti bisa bertahan kan gitu. Itu namanya calculate risk. Makanya next affordable loss principle ini pada prinsipnya itu adalah menghitung kita berani rugi berapa gitu. Dalam bisnis itu saya siap hilang modal berapa. Nah, sekarang tulis di kolom komentar atau bukan kalau misalnya malu bisa di catatan HP-nya atau bukunya. Nah, sekarang tulis kira-kira kalau saya bisnis, saya itu siap hilang modal berapa. Nggak apa-apa, tulis dengan jumlah berapapun. Misalnya, saya cuma siap hilang modal 100.000, Mas. Ya sudah, tulis 100.000. Saya siap modal, bukan prosentase, nilai aja, langsung nilai. Misalnya saya siap hilang modal 500.000, ya sudah 500.000. Yang siap hilang 1 juta, tulis 1 juta, yang 10 juta, tulis 10 juta. Ini penting untuk kita buat supaya kita itu secara mentalitas kita itu kita sudah mental pebisnis memang. Namanya bisnis ya 100% modal akan hilang. Nah, ini ada yang sudah mulai jawab 2 juta, 1 juta, nggak apa-apa. Ya saya sampaikan nggak apa-apa. Saya juga dulu dari awal sama seperti Mas Mbak. Saya mulainya dari usia 19 tahun. Saya juga dulu awal mulainya itu ya dari uang beasiswa ya. Saya kebetulan beasiswa aktivis di UKKI Ubaya. Dari uang-uang beasiswa itu saya kumpulkan dapat 4 juta rupiah. Dari 4 juta itulah yang kemudian menjadi pondasi awal usaha saya. Jadi 4 juta rupiah itu ya saya berani hilang. Modal 4 juta itu insya Allah saya berani hilang. Nah, jadi next, kenapa prinsip ini penting? Nah, kaitannya itu dengan ini. Jadi, if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest value. Jadi, kalau kita itu sudah berani rugi di titik 1 juta, maka kita itu sudah siap, secara mental sudah siap. Kalau rugi gimana? Ya sudah, kita coba lagi ya. Karena prinsipnya kita sudah siap hilang modal. Jadi affordable loss ini sangat membantu kita untuk totalitas all out dan tidak berpikir bagaimana kemudian ketika kita gagal itu kita sudah di posisi siap. Nah, gitu. Kenapa? Karena prinsipnya itu ya tadi yang seperti saya sampaikan, kita itu di dunia yang serba tidak pasti dan kemungkinan terburuk itu pasti terjadi ya. Bisa sangat memungkinkan sekali terjadi. Kalau kita sudah siap rugi 1 juta, 1 juta hilang, ya sudah bangkit lagi. Nah, kira-kira saya siap rugi berapa lagi, bangkit lagi, terus seperti itu. Nah, ketika kita melewati satu poin demi satu poin, insya Allah nanti kita akan menemukan jalan keluar. Oke, kita kemarin belajar itu seperti ini, habis modal sekian, kita belajar lagi segini, habis modal sekian, kita belajar lagi segini. Jadi dalam dunia usaha itu tidak ada yang namanya gagal, ya. Saya sampaikan lagi, ini sebagai motivasi juga buat kita semua. Tidak ada namanya pengusaha itu gagal. Tapi namanya gagal itu investasi sebenarnya. Investasi kesuksesan kita. Kenapa? Ya, makanya ada yang menyampaikan misalnya Pak Dahlan Iskan itu, habiskan jatah gagalmu ya.
Kemudian ya memang seperti itu, kalau kita sudah banyak berkali-kali gagal, itu sebenarnya kita sedang berinvestasi dengan kesuksesan kita. Kenapa? Kita belajar dari banyak masalah, kita dari situ bisa menjadi pribadi, karakter seorang entrepreneur yang kuat ya, karena sudah ibaratnya petinju itu ya. Kan kalau misalnya pengen jadi petinju yang hebat itu, ya harus dipukuli dulu kan gitu ya. Sehingga, eee, kondisi fisiknya, tubuhnya karena sering dipukulin atau mendapatkan pukulan-pukulan itu, dia akan membuat justru semakin kuat. Nah, begitu juga dengan dunia usaha atau bisnis. Jadi, teman-teman yang takut rugi, mendingan nggak usah sama sekali masuk terjun di dunia ini ya. Kenapa? Dunia ini itu sebenarnya sesuatu yang tidak nyaman sama sekali atau zona yang sangat tidak nyaman. Kalau zona nyaman itu ya karyawan. Kalau ini memang kita mencari zona yang tidak nyaman. Kita harus zona-zona yang nggak nyaman. Kenapa? Karena, eee, pebisnis itu nggak punya bos, bosnya ya dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri nggak bisa mendrive atau memimpin dirinya sendiri, dia akan kehabisan, apa ya, kehabisan motivasi, kemudian dari situ dia akan gagal. Makanya affordable loss principle. Prinsip yang kedua ini harus kita kuatkan dulu. Nggak apa-apa, saya berani rugi sekian, ya sudah, all out, kalau memang misalnya ikhtiar kita itu, apa, gagal, ya sudah kita coba lagi, gitu. Karena di Quran juga disampaikan, ini menjadi salah satu ayat yang sangat memotivasi saya sekali ketika saya bisnis jatuh bangun, jatuh bangun. Ayat Qur'annya jelas, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra." Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah itu menjamin di balik kesulitan pasti ada kemudian, pasti, bahasanya itu pasti. Jadi kalau kita ketemu masalah, ya insya Allah akan ada jalan keluar. Itu aja pokoknya mindsetnya harus dibangun seperti itu. Next, saya ingin sharing cerita ya, ini bisnis saya pertama kali, saya masuk kuliah tahun 2007, kemudian saya mulai usaha itu 2009 di semester 5 dari uang beasiswa saya kumpulkan, dan kemudian saya buka, bisnis sablon ya, bisnis digital printing ini. Jadi awal mulanya ya gitu, namanya anak muda ya, ya semangatnya dulu ya. Jadi, ketika bisnis ini juga nggak terlalu panjang lebar, nggak terlalu banyak konsep gitu ya. Saya cuman searching-searching, kemampuan saya waktu itu adalah di desain. Saya memang masuk di awal itu di staf media Islam, dari situ saya bisa desain, saya bisa pakai Corel. Nah itu yang saya, ketika di organisasi suruh nyetak spanduk, disuruh nyetak ini, nyetak pin dan lain-lain. Nah dari situ saya muncul, "Wah ini jadi usaha ini lumayan ini." Akhirnya saya searching-searching, ada alat paket dijual murah di Jakarta, saya berangkat ke Jakarta, pulang, akhirnya bawa, bawa alat-alat sablon ini. Jadi di sana sempat di-training juga, tapi pulang juga bingung lagi, kembali lagi, "Ini ya apa ya wingi ya di-training." Nah, jadi ketika saya pertama kali bisnis ini, saya ketemu satu masalah ya, problem. Jadi memang nggak seperti yang saya bayangkan atau yang saya pikirkan yang indah-indah, nanti orderan besar dan seterusnya. Enggak, pertama kali saya beli alat itu langsung ketemu masalah. Masalahnya adalah, "Ya opo iki cara nggawe ini? Wong kemarin di-training lali ya." Akhirnya dari situ saya belajar dulu cara operasional alat, saya riwa-riwi, ke warnet, lihat YouTube, "Oh caranya gini," terus dicoba coba coba, akhirnya satu titik saya berhasil. Masih dari satu titik berhasil buat produk, ya. Terus ketika satu titik itu saya berhasil buat produk, saya itu mikir lagi, "Waduh, wis iso nggawe, sudah bisa buat, produknya, terus ya opo dodolane? Ya apa jualannya? Wong saya cuman di rumah aja." Saya nggak punya modal apa-apa, ya sudah cuman bisa beli peralatan tok ya waktu itu. Akhirnya saya mikir dan saya doa sama Allah waktu itu gini, "Ya Allah kasih saya orderan ya Allah," kan gitu. Nah ketika saya doa itu terus nggak tahu pikiran saya kok jadi liar gitu ya, ini kayaknya harus perlu dibuat proposal bisnis ini gini gini gini, tawarin ke orang-orang." Akhirnya dari situ saya buat proposal bisnis, saya tawarkan ke outlet-outlet yang dia bisa buat spanduk dan percetakan besar-besar gitu, tapi dia nggak bisa ngerjain yang kecil-kecil. Kalau saya kan cuman ngelayani pin, muk gitu ya, terus sablon kaos dan lain-lain.
Nah, itu biasanya perusahaan besar nggak mau ngurusin yang kecil-kecil kayak gitu, dia yang ngurusin yang besar-besar. Nah, saya tawarin, dari satu itu kemudian tembus, alhamdulillah, sama perusahaan Blueprinting waktu itu. Dia punya cabang 3 di ITS, Ubaya, sama di dekat Untak. Jadi Masya Allah, ketika MOU itu, akhirnya semua barang saya di-display di tempatnya dia. Dari situ kemudian, ketika ada orderan tinggal calling ke saya cetakkan, kemudian saya, apa namanya, saya antar ke outlet, eee, ya itu, dan dari situ saya dapat, uang gitu. Nah, ketika saya tembus di 3 outlet itu, akhirnya dari situ saya mulai kebanjiran order ya. Jadi doa saya alhamdulillah diistijabah ya. Jadi, "Ya Allah kasih saya orderan ya Allah." Wah, itu orderan malah banyak. Dari situ saya mulai berantakan tuh. Mulai dari kuliah saya berantakan, kemudian apa namanya, organisasi saya mulai kewalahan juga. Saya itu dulu ekstrim Mas, Mbak. Jadi hampir setiap hari itu harus, setelah subuh itu harus nyablon, kemudian jam 6 itu saya harus rapat sampai jam 8 untuk organisasi, jam 8 harus kuliah, terus siang, di sela-sela waktu nunggu kuliah harus kulaan lagi ke PGS. Rumah saya di Surabaya Timur, jadi perjalanan 1/2 jam gitu ya. Dan saya karena modal terbatas nggak bisa stok banyak-banyak, apa namanya, bahan baku. Jadi ya setiap hari riwa-riwi sampai dalam hati, "Ya Allah ini terus hancur iki aku," kan gitu. Akhirnya, ketika orderan banyak, saya kebanjiran order, di situ kualitas, saya mulai berkurang ya. Jadi komplainan banyak masuk, "Ini gimana ini Mas Fahmi gini 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 gini." Pokoknya sablonan saya wis, apa ya, ya ala kadarnya karena banyak yang gagal gitu ya, reject-nya juga besar. Sampai di satu titik, doanya saya ralat gitu ya. Yang pertama misalnya doa saya itu, "Ya Allah kasih saya orderan." Doa saya yang setelah saya kebanjiran order itu, "Ya Allah, jangan banyak-banyak ya Allah orderannya ya Allah," kan gitu. Nah, dari situ kemudian, komplainan mulai banyak dan saya akhirnya diputus kontrak ya. Dan saya coba lagi tawarin ke beberapa perusahaan dan tembus itu waktu itu di digital gitu ya. Nah Joglo Digital. Joglo Digital itu kebetulan punya satu outlet. Nah, dari situ kemudian, mulai ngumpulin uang, tapi, bisnis ini mulai saya tutup karena saya cukup kesulitan membagi waktu antara kuliah, kerja, wirausaha, sama, bisnis gitu. Next next. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ Mas, Mbak, tahun 2010 saya buat inovasi. Nah, inovasi saya ini juga inspirasinya dari Al-Falah ya. Jadi saya sempat iktikaf dulu sempat, sholat di Al-Falah gitu, terus saya nemukan ya ada seorang bapak-bapak gitu waktu iktikaf, makan kurma itu mondar-mandir gitu ya. Terus, dari kurma itu kenapa saya tanya, "Pak, kenapa jenengan kok mondar-mandir aja, keluar gitu?" "Iya Mas, saya buang biji kurma ini loh." Dalam hati saya, kok nggak dikumpulkan aja jadi satu terus, apa namanya, dibuang. Tapi dari situ saya muncul ide bisnis. Wah, ini bisa jadi bisnis ini. Gimana caranya? Saya membantu masalah bapak yang tadi. Jadi, biji kurma itu saya buang, kemudian saya jual, ya kan. Tapi kok waktu saya buang bijinya kok melompong-melompong gini ya nggak etis ya dijual, kok cuman kayak gini aja kok kayaknya nggak menjual ini. Akhirnya saya dari situ riset, saya kasih coklat, saya kasih keju, saya kasih kacang, wis macam-macam pokoknya. Dari situ saya ketemu satu resep yang luar biasa itu saya isi keju. Jadi kurma itu rasanya manis, keju itu asin. Ketika dipadukan itu, wah luar biasa. Dan ketika saya launching itu waktu bulan Ramadan, tahun 2010 itu, peminatnya itu banyak sekali. Bahkan saya sampai bayangkan, "Wah, lek ngene carane iso jadi pabrik besar ini." Saya bisa punya pabrik kurma yang di mana saya juga ikut membantu, mensyiarkan buah nabi ya, buah kesukaan nabi yaitu kurma. Saya udah mikir besar, waktu itu saya punya karyawan, 2 di rumah, karena saya kiriman sampai, luar pulau ya, Sulawesi, Kalimantan, sebulan itu, 1 bulan Ramadan itu saya bisa sampai bertonton, kurma waktu itu. Nah, sampai di satu titik
Ramadan itu lewat ya. Ketika Ramadan lewat itu penjualannya itu turun drastis ya. Jadi, tadinya yang sampai bertonton gitu, turunnya signifikan sekali. Jadi sampai saya itu jual berapa pack kurma itu sampai kesulitan sehari jual, 10 pack aja sulit sekali waktu setelah Ramadan itu. Sampai dalam hati saya, "Wah iki di-prank iki, orang Indonesia ini ternyata makan kurma cuman Ramadan tok ya." Akhirnya dari situ saya putuskan untuk karyawan itu saya kelilingkan ke Al-Falah, ke beberapa masjid Senin Kemis, ternyata juga nggak ngangkat, akhirnya saya putuskan untuk saya tutup. Next 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 next, next. Tapi nggak berhenti sampai di situ, Mas, Mbak. Saya karena sudah mengumpulkan uang, tahun 2011, waktu itu booming-boomingnya agen tiket ya. Jadi, agen tiket tour travel itu luar biasa, untungnya juga lumayan, karena satu tiket itu untuk Lion Air waktu itu 30.000, untuk Garuda bisa 50 sampai 60.000. Nah, saya akhirnya, dari situ masuk di dunia travel ini dan luar biasa, saking apa ya, saking besarnya waktu itu potensinya, saya sampai bisa membangun kantor ya, kantor walaupun ini di garasi rumah, saya bikin, buat kantor ini tour travel karena, peluang bisnisnya waktu tahun 2011 itu luar biasa sekali. Saya banyak handle dosen juga, kalau luar negeri, dosen misalnya ke luar negeri, pesan tiket di saya itu, untungnya satu tiket bisa 500 sampai 1 juta. Belum lagi kalau misalnya rombongan dosen gitu pas lagi ke luar negeri ada riset, penelitian, itu biasanya, ambilnya di saya. Akhirnya dari situ sampai saya bisa DP mobil, makanya saya akhirnya beli mobil, Avanza waktu itu. Nah, kembali lagi ke mindset yang awal tadi, semua keuntungan saya itu saya putar lagi untuk ke aset. Jadi saya beli mobil, mobil saya rentalkan. Sampai saya masuk asosiasi rental mobil di di Surabaya itu, saya walaupun punya satu mobil, tapi saya ngelola 15 mobil untuk direntalkan. Jadi, dari situ kemudian bisnis tour travel mulai goyang itu tahun 2012 sama 2013 itu puncaknya. Puncaknya goyang karena Traveloka mulai menguat, tiket.com mulai sangat kuat sekali, orang sangat familiar sekali dan agen-agen tiket pada bertumbangan. Tapi saya punya rental mobil yang tetap jalan dan itu pun akhirnya ketika saya mau mendekati menikah itu, saya dapat ujian, diuji sama Allah itu mobil saya hilang. Bayangin 15 mobil yang saya kelola, tapi satu mobil hilang, itu mobil saya sendiri. Jadi dari situ sebulan itu saya cukup shock, apa ya, shock berat gitu ya, di umur saya yang masih 21 waktu itu, sudah mengalami situasi dan kondisi ya, wih aset segede iki hilang dan belum lunas waktu itu ya, masih nyicil mobilnya. Akhirnya saya doa, setiap subuh saya doa. Dan alhamdulillah itu sampai di satu titik ya, ya doa saya itu sudah doa orang putus asa ya. Ya Allah saya lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, saya mobil ini bukan punya saya, mobil ini punya Engkau, semua itu kepemilikan Engkau ya Allah. Saya nanti meninggal juga nggak akan membawa apa-apa, maka kalau mobil ini Engkau kehendaki untuk Engkau ambil, ambil ya Allah. Saya, waktu itu doanya sampai seperti itu, sudah ikhlas banget gitu. Tapi ternyata setelah saya tutup dengan doa, ba'da subuh itu, ba'dal masurat, kemudian ada salah seorang relasi saya di, jaringan tour travel itu, telepon saya, "Mas Fahmi, mobilnya ketemu ini di Penggadian Gelap Malang," gitu ya. Akhirnya dari situ saya udah ndak ada rasa senang ya. Jadi orang kalau memang dia udah ikhlas gitu ya, itu kayaknya udah datar-datar aja. Saya dapat info kayak gitu sudah ndak ada happy-happy-nya, sampai yang nelpon ini bingung. "Iki gak gelem mobile ta ya opo iki?" Kan gitu. Saya terus cuma nyampaikan, "Ya sudah Mas, mobilnya bawa pulang aja, nggak usah diperkarakan, kita selesaikan secara kekeluargaan." Akhirnya alhamdulillah, saya ditarbiyah 1 bulan gitu, doa gitu ya, bahwa ya seperti inilah dunia usaha ya, kita bisa mengalami situasi dan kondisi yang berkecamuk gitu ya. Dan ini akhirnya saya nggak kuat ya untuk saya teruskan karena bisnis rental mobil ini resikonya sangat besar sekali dengan usia saya juga yang waktu itu masih, muda, itu akhirnya saya putuskan untuk saya tutup. Next.
next. Kita percepat aja, next next next.